Kasus Cita Citata yang dituding sombong karena tak meladeni para fans yang ingin bertemu dan foto bersama saat di Hong Kong beberapa waktu lalu, ternyata mencuatkan dugaan sisi lain dari sosok Cita Citata. Dan pengakuan mengejutkan datang dari Ijong, mantan suami Cita Citata yang pernah tinggal bersama dengan sang biduan sebelum akhirnya bercerai bulan Maret silam. Lalu benarkah saat masih hidup bersama sebagai suami istri, benih-benih rasa sombong sudah terlihat oleh Ijong di dalam diri mantan istrinya? Seperti apa pengakuan Ijong tentang sikap sang mantan istrinya itu? Emang kadang di dalam keluarga juga emang suka banyak pertengkaran juga karena dari omongan, berawal dari omongan semuanya gitu, omongan-omongan yang nggak enak di hati. Ijong pernah lihat sendiri juga kayak gitu, lihat sendiri itu kan ke mamanya, kadang suka agak kasar juga gitu kalau ngomong, mau ngapain kesini gitu, mau ngapain kesini, pakai ada kata-kata kasarnya gitu, kata-kata binatang gitu. Terus mama Ijong juga lihat sendiri gitu kan, loh kok kayak gitu. Merujuk pada pengakuan Ijong bahwa diduga sejak dulu memang sudah ada kesan angkuh pada Cita Citata, maka inilah pendapat pakar soul reflection terkait adanya sikap angkuh atau star syndrome yang muncul di kalangan segelintir artis. Lalu benarkah star syndrome memang dialami oleh artis-artis yang belum memiliki kepribadian yang matang? Seperti apa pula tanggapan dari pakar mikroekspresi tentang kelakuan Cita Citata? Iya, itu alami dan bisa dicegah. Jadi jawabannya dua-duanya. Tergantung pada proses bagaimana mereka menemukan jati diri mereka. Ya, itu jiwa yang masih anak-anak ya. Jadi masih butuh bimbingan. Tetapi kalau apabila mereka sudah mulai belajar dari proses, misalkan anak-anak yang jatuh, dia pasti akan merasakan jatuh itu tidak enak dan mereka akhirnya belajar keseimbangan supaya tidak jatuh. Itu secara pasti akan membuat mereka belajar, tetapi butuh waktu yang lama. Bayangkan, tadinya orang nggak dikenal, tiba-tiba dikenal dan langsung dapat pemberitaan yang banyak sekali. Itu sanggup mengubah orang loh. Misalkan seperti berbalik bumi dan langit itu, dia nggak berpikir panjang untuk mengucapkan sesuatu. Itu yang membuat seringkali Cita banyak kemudian mengalami masalah. Satu mengenai yang Papua, kedua yang di Malaysia. Karena sebetulnya masuk akal kalau misalnya dia lelah di waktu kejadian di Malaysia, lelah habis dari syuting, habis dari kemudian talk show dan lain sebagainya, wajar. Tetapi sebetulnya bisa jadi dia melakukan cek dan cross check. Jadi emang pengertian star syndrome itu kadang memang lebih ke konotasi yang negatif ya, star syndrome gitu. Jadi merasa bahwa dirinya udah bintang, merasa bahwa udah sibuk banget. Kadang-kadang akhirnya minta wawancara nggak mau gitu, terus atau ya sombong dengan lingkungan sekitar gitu. Normal, mas malah kadang-kadang saya yang minta foto yuk. Saya ngajak foto, ketemuan sama mereka seneng. Saya kayak udah berbagi dengan fans itu, udah penting buat saya. Jadi saya nggak mau ada jarak sama mereka. Bukannya sombong, itu memang sifat. Balik lagi ke sifat. Kalau sifat dia maunya dia nggak mau ngeladenin fans, itu sifat dia. Nggak bisa berkomentar banyak sih. Takutnya juga Sibat kan juga kadang-kadang suka lupa juga, kadang-kadang suka orang kadang ada yang suka bilang Sibat star syndrome gitu. Padahal kan aku sendiri nggak ngerasa kayak gitu. Selain tudingan star syndrome, pakar pembaca ekspresi melihat hal lain pula pada diri dan pembawaan Cita Citata. Lalu benarkah Cita mengarang cerita saat beralasan tidur karena kelelahan untuk menutupi alasan tak mau foto bersama fans di Hong Kong? Ternyata setelah jam 8 malam dari jam 3 sore, jam 8 malam baru bangun karena emang capek banget kan. Jadi pas baru bangun buka handphone, ternyata semua di Instagram pada ngambek lah. Gak ada yang janjian sama sekali. Kalau memang janjian kan Cita selalu temuin gitu, baik di mana udah pasti kalau janjian. Kita memang menutupi sesuatu. Kalau dilihat dari kalau kita putar kembali rekamannya, ketika dia menjelaskan waktu dia tidur sampai ketika dia bangun lagi dari jam 5 sampai jam 8 malam kalau nggak salah, jam 3 sampai jam 8 malam ya. Ketika dia mau menyebutkan jamnya, gerak matanya itu ke arah kanan atasnya dia, ke arah sini. Set. Nah,
Kalau kita bicara bahasa nonverbal, gerakan mata ke arah kanan atas itu kecenderungannya adalah mengarang sesuatu. Ketika dia menunjukkan handphonenya itu, saya cuma melihat bahwa Cita Citata ini kan bahasa nonverbal, bahasa yang tidak terucap. Bahasa yang terucapnya adalah bahwa saya nggak selalu megang handphone, ya, sambil bahasa tubuhnya menyatakan megang handphone seperti ini. Tapi rasa prihatin ada juga, gitu kan. Rasa prihatin ada, kenapa itu harus terjadi, itu seperti itu. Itu kan dari fansnya sendiri, gitu. Dari orang-orang yang membesarkan nama dia. Itu kan yang namanya fans, itu kan jiwa dari seorang public figure. Ya hati-hati aja bahwa yang terkena star syndrome itu waktunya takutnya nggak lama gitu. Takutnya nanti karena yang paling baik itu adalah bukan karena uangnya, bukan karena ketenarannya, bukan karena kegantengan kecakapannya, tapi yang paling penting itu adalah perilaku. Jika Cita diduga menghindar dari para fans di Hong Kong, maka di Bandung, Jawa Barat, acara launching sinetron Preman Pensiun 2 yang berlangsung kemarin dibanjiri para penggemarnya hingga diwarnai air mata. Benarkah para pemeran Preman Pensiun 2 masih begitu terpukul atas kepergian sosok Kang Bahar? Simak kisahnya langsung dari Bandung sesaat lagi. Selamat pagi pemirsa, bersama saya Nike Kusmarini akan hadir menemani Anda. Meninggalkan persoalan yang lagi-lagi melilit Cita Citata, kisah lain datang dari acara launching sinetron Preman Pensiun 2 yang kemarin digelar di kota Bandung. Dipadati masyarakat Bandung yang ingin bertemu langsung dengan para pemeran sinetron Preman Pensiun 2, kemarin juga sempat terjadi suasana haru sampai menitikkan air mata. Benarkah kepergian Didi Petet yang memerankan Kang Bahar masih begitu sulit dilupakan? Seperti apa komentar Kang Komar memberi semangat kepada teman-temannya?